Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin saat ini berada di arena makam Sunan Giri di daerah Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Sunan Giri ini adalah salah satu wali songo yang berada di Jawa Timur. Selain Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan juga Sunan Derajat. Nah, Sunan Giri ini memiliki nama asli yaitu Raden Ainul Yakin atau Raden Paku. Kemudian ketika muda beliau bernama Joko Samudro. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa ini adalah depan arena atau halaman dari makam Sunan Giri, di mana ada parkir kendaraan baik roda 4 berupa mobil maupun roda 2 atau sepeda motor. Namun untuk bus dan yang lain itu harus parkir di sebelah sana pemirsa, ada parkir sendiri. Nah, agak jauh, dan peziarah yang menggunakan bus ke sini pihak pengelola makam menyediakan yaitu berupa dokar, delman, sado atau andong ya kalau nama lainnya itu dokar. Nah ini di Gresik ini ada dua makam wali yaitu Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi. Terus yang kedua adalah Sunan Giri. Nah ini arena makam Sunan Giri ya. Saya ajak pemirsa untuk masuk ke dalam sebelum saya ceritakan lebih lanjut siapa sesungguhnya dari Sunan Giri itu pemirsa. Mari ikut saya. Pemirsa sekalian, ini adalah tangga menuju ke makam Sunan Giri ya, yang berada di Giri di Gresik ini. Nah, pada hari ini yaitu hari Ahad, tanggal 5 Desember 2021 Masehi, ramai sekali dengan para peziarah, baik yang pergi maupun yang datang, karena memang ini hari libur pemirsa. Jadi di saat pandemi kemarin bisa dikatakan makam ini tidak begitu rame, namun saat ini sudah mulai rame dengan para peziarah yang barangkali mereka yang sudah terbiasa ke makam wali sudah merasa rindu begitu, karena ini adalah wisata religi. Nah, saya ajak dulu naik ke atas pemirsa, mari. Nah pemirsa, sebelum saya ajak ke lokasi makam, bahwa makam Sunan Giri ini berada di Kabupaten Gresik. Saya kira pemirsa sudah sangat familiar dengan wilayah Gresik ini. Ada dua pabrik besar di sini. Yang pertama pabrik semen Gresik, yang merupakan BUMN, Badan Usaha Milik Negara yang tergabung dalam PT Semen Indonesia. Dan yang kedua ada pabrik pupuk PT Petrokimia Gresik. Nah, Gresik ini sendiri adalah kota pelabuhan, artinya dekat pantai. Dan rata-rata Wali Songo menyebarkan agama Islam itu di daerah pesisir. Karena memang laut ini merupakan sarana transportasi waktu itu, yaitu kapal laut. Belum ada namanya pesawat terbang atau kapal udara, sehingga daerah-daerah pesisir ini menjadi prioritas para Wali Songo
termasuk Sunan Giri untuk dalam menyebarkan agama Islam. Nah, bercerita mengenai Sunan Giri ini tentu panjang sekali pemirsa. Beliau adalah putra Maulana Ishak dari ibunya yang bernama Dewi Sekardadu yang merupakan putri daripada Prabu Menak Sembuyu Raja Blambangan. Nah, ketika Maulana Ishak menikah dengan Dewi Sekardadu, itu di saat Blambangan ada wabah penyakit mungkin seperti corona sekarang ya, atau wabah taun pada masa Rasul. Nah, pada waktu itu Maulana Ishak datang kemudian bisa menyembuhkan penduduk di situ. Nah, sebagai kompensasi karena ada sayembara siapa yang bisa menyembuhkan putri raja yaitu Dewi Sekardadu yang kena wabah juga itu, maka akan dinikahkan, dan Maulana Ishak lah yang kemudian menikah dengan Dewi Sekardadu sehingga lahirlah yang bernama Sunan Giri ini. Nah, ketika Sunan Giri itu lahir, Patih Bajul Sengara, Patih pemirsa, orang dekat Raja Prabu Menak Sembuyu itu sesungguhnya juga ingin menikahi Dewi Sekardadu. Karena perasaan iri dan dengki kepada Maulana Ishak, dia membujuk Prabu Menak Sembuyu dengan mengatakan cucunya kelak nanti akan membahayakan kekuasaannya. Sehingga akhirnya Prabu Menak Sembuyu yang merupakan kakek daripada Sunan Giri ini membuang Sunan Giri ke laut, yaitu di Selat Bali. Ya, selat yaitu laut yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Banyuwangi ya, dengan Pulau Bali, dibuang di situ. Akhirnya ditemukan seorang pedagang, kemudian diberikan kepada seorang janda kaya raya bernama Nyi Ageng Pinatih. Karena ditemukan di laut, kemudian Sunan Giri dinamakan dengan Joko Samudro. Nah, di Gresik sendiri nama Joko Samudro diabadikan sebagai nama gelanggang olahraga atau stadion. Nah, kemudian setelah Joko Samudro ini dibesarkan oleh Nyi Ageng Pinatih, kemudian singkat cerita dipondokkan ya, belajar ilmu agama kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta bersama putra Sunan Ampel yang lain yaitu Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim dan juga Sunan Derajat atau Raden Kosim. Kemudian di sana Sunan Giri terkenal dengan kepandaiannya dalam hal ilmu agama, termasuk ketika Sunan Ampel malam hari itu melakukan inspeksi kepada semua santrinya yang sedang tidur termasuk Sunan Giri ini, maka ada sorot cahaya yang begitu terang yang menandakan bahwa Sunan Giri ini bukan orang sembarangan. Nah, suatu ketika Sunan Giri akan dinikahkan oleh Sunan Ampel dengan salah satu putrinya yaitu Dewi Murtasiah, maka kemudian beliau melewati daerah Bungkul di Surabaya pemirsa. Ada Sunan Bungkul di sana di Jalan Raya Darmo. Nah, itu ada pohon delima. Ketika Sunan Bungkul bilang siapapun yang bisa mendapatkan pohon delima ini maka akan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Dewi Wardah. Banyak pemuda yang berusaha untuk mendapatkan delima itu namun gagal, bahkan sebagian sakit, bahkan ada yang meninggal. Nah, Sunan Giri ketika lewat kejatuhan itu buah delima itu. Nah, seketika itu kemudian dia dinikahkan juga dengan Dewi Wardah. Artinya Sunan Giri akhirnya punya dua istri, satu dengan Dewi Murtasiah, putri dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat, dan yang satunya Dewi Wardah, putri dari Sunan Bungkul. Nah, ada cerita juga ketika Sunan Giri itu berdagang ke Kalimantan untuk memperdagangkan hasil dagangan dari ibu angkatnya yaitu Nyi Ageng Pinatih atau Nyi Ageng Ternate. Nah, di sana Sunan Giri memberikan cuma-cuma barang dagangannya itu kepada masyarakat. Tetapi kemudian ketika mau pulang ke Jawa, kapal itu supaya tidak oleng, tidak karam begitu pemirsa, ada bebannya diberi batu. Nah, ketika nyampe di Jawa, singkat cerita, kemudian ibu angkatnya itu marah. Ya, Nyi Ageng Ternate ini, mengapa kok membawa batu? Itu kan rugi kalau dipikir secara akal sehat. Artinya kok diberikan cuma-cuma, marah ini. Tetapi kemudian Sunan Giri diam tertunduk, dia menghormati ibunya. Ketika ibunya sudah reda kemarahannya, ibunya diajak untuk melihat kapal. Dan ternyata batu-batuan tadi berubah jadi emas. Itulah karomah wali pemirsa. Nah, sebagai wujud penghargaan kepada peran Wali Songo termasuk Sunan Giri, sekarang banyak berziarah yang melakukan doa ya di makam ini tentunya. Karena kita tahu belum tentu ketika tidak ada Wali Songo pemirsa menyebarkan agama Islam, dulu nenek moyang kita itu kan rata-rata beragama, ada Hindu, ada Buddha ya kalau di Indonesia ini. Artinya dengan jasa para wali ini alhamdulillah kita semua saat ini menjadi muslim dan Indonesia mayoritas negara Islam begitu ya. Tidak hanya di Asia tapi di seluruh dunia. Nah, Sunan Giri ini juga pernah menjadi ketua Wali Songo sepeninggal Sunan Ampel.
Bahkan kita tahu bahwa Wali Songo itu yang 9 itu hidupnya tidak bersamaan pemirsa. Namun yang kita kenal ya hanya 9 wali itu. Di Jawa Timur ada 5, Sunan Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, kemudian Sunan Derajat. Kemudian di Jawa Tengah ada Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan di Jawa Tengah ada Sunan Gunung Jati. Nah, saya ajak pemirsa untuk ke atas untuk melihat suasana makam daripada Sunan Giri, dan mari pemirsa. Ini ada lampu yang di bawahnya tertulis 99 Asmaul Husna ya. Nah, makam Sunan Giri berada di atas pemirsa, dan sebagaimana biasa makam wali banyak sekali para penjual, di mana makam seorang wali yang karena banyak peziarah itu juga memberikan ekonomi ya bagi penduduk di sini. Saya ajak naik ke atas pemirsa. Tangga ini Mbak. Nah pemirsa, ini adalah pintu masuk menuju makam Sunan Giri, dan bapak-bapak ini adalah yang bertugas di makam ini. Nuwun sewu Pak. Assalamualaikum. Nah pemirsa, Sunan Giri ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi adalah seorang waliullah yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam, tidak hanya di Pulau Jawa saya kira, tetapi di Indonesia. Karena memang pusat penyebaran agama Islam beliau di Gresik ini, namun beliau juga mengirimkan murid-muridnya keluar Pulau Jawa ya, termasuk di Sumatera, Kalimantan, Maluku, bahkan juga di Nusa Tenggara Barat. Nah, agak sini Mas. Nah, Sunan Giri ini dikenal orang yang sangat tegas sekali dalam soal agama. Artinya beliau itu kalau tidak sesuai syariat itu bagi beliau tidak boleh. Nah, ini seolah-olah berlawanan dengan Sunan Kalijaga. Artinya beliau lebih adaptif, lebih akulturatif terhadap budaya Jawa waktu itu, sehingga agama Islam ini mudah diterima. Namun sebenarnya tidak berlawanan pemirsa, karena para wali ini sesungguhnya juga satu. Artinya baik Sunan Giri maupun Sunan Kalijaga ini juga adalah seorang wali yang berkolaborasi, bekerja sama untuk menyebarkan agama Islam begitu di Indonesia. Dan kita tahu dalam sejarah pada waktu Sunan Giri juga berdiri kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama kali di tanah Jawa, yang memiliki raja pertama yaitu Raden Patah, yang merupakan putra dari Prabu Brawijaya, raja kerajaan Majapahit, dengan gelar Senopati Jimbon Ngabdurrahman Saidin Panotogomo. Itu raja pertama. Raja yang kedua bernama Pati Unus atau Pangeran Sabranglor, karena berani menyeberang ke Malaka untuk menyerang Portugis, menyeberang ke utara maksud saya. Kemudian yang terakhir adalah Sultan Trenggono, yang berturut-turut nanti ada Kerajaan Pajang, rajanya ada Joko Tingkir atau Sultan Adiwijaya Maskarebet, kemudian ada Arya Pangiri, kemudian Pangeran Benowo, dan setelah itu berdirilah Kerajaan Mataram Islam. Rajanya ada Panembahan Senopati ing Alogo, Khalifatullah ing Tanah Jawa, Panembahan Senopati atau Sutowijoyo, kemudian Mas Jolang Panembahan Sedo ing Krapyak, kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo, Amangkurat 1, Amangkurat 2, Amangkurat 3 sampai Amangkurat 4. Kemudian terjadi perjanjian Giyanti, Mataram Islam terpecah menjadi dua, yaitu Yogyakarta yang dipimpin Sultan Hamengkubuwono, Sri Sultan Hamengkubuwono, dan Surakarta yang dipimpin Pakubuwono. Nah, ini kita saksikan pemirsa, para peziarah terus datang di makam Sunan Giri. Saya ajak masuk ke dalam pemirsa. Nah, ini pintu masuk makam.
Nah pemirsa, ini adalah makam Sunan Giri ya, atau Raden Ainul Yakin atau Raden Paku yang merupakan menantu dari Sunan Ampel. Dan ini para peziarah melakukan doa tahlil di makam Sunan Giri. Mereka berdoa kepada Allah pemirsa, dengan tawasul kepada Sunan Giri, bukan meminta kepada Sunan Giri. Dan ini adalah pintu keluar makam. Nah, saya cukupkan sekian pemirsa, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya Muhammad Lutfi Khairuddin, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.